kira sebulan lalu Pak Jokowi dan Pak Bas masih membohongi kita dengan celotehan mereka yang penuh tipu-tipu. Jadi progres pembangunan IKN capai 80%. Ini kata Pak Bas. Sedangkan kata Pak Joko, ibu kota baru sudah selesai 80%. Namun beberapa hari lagi pernyataan Mas Joko dibalik gerimbyang oleh dia sendiri. Lantas bilang Pak Jokowi itu IKN baru rampung sekitar 15% pada Agustus ini. Rezim Jokowi sudah berhasil membangun industri kebohongan, industry of lies, untuk menutupi kejahatannya. Sekitar 2 tahun lalu, masyarakat kita heboh dan sebagian mahasiswa UI menjuluki Pak Jokowi sebagai King of Lip Service. Sekarang ini bukan lagi lip service, tapi presiden kita jangan-jangan sudah jadi semacam professional liar. Begitu bencinya Amin Rais kepada Presiden Jokowi, menyebut kalau Pak Jokowi adalah pembohong, demikian juga dengan Basuki Hadimulyono adalah tukang bohong tentang pembangunan IKN. Ya, tentu saja barangkali mungkin mengatakan 80% adalah istana, bukan pembangunan IKN secara keseluruhan. Kalau pembangunan secara keseluruhan memang baru 15%. Namun demikian untuk pembangunan istana, kemudian rumah tapak jabatan menteri, itu sudah ada yang mencapai 80%, bahkan ada yang 100%. Jadi untuk IKN, kalau untuk 17 Agustusan, insya Allah kita siap prasarananya. PU, PR bertanggung jawab pada prasarananya. Pelaksanaan di Seknek, di Sekretariat Negara. Beliau yang membuat skenario pelaksanaan upacaranya. Kami menyiapkan prasarananya. Apa saja prasarananya? Jalan. Jalan tol yang menuju ke sana kita akan coba fungsikan Agustus nanti. Kemudian hunian, ada 12 dari 47 tower yang kita bangun untuk ASN, Hankam, Polisian, 12 akan sudah siap dipakai itu untuk petugas-petugas upacara. Setelah itu baru untuk ASN. Saya bertanggung jawab untuk penyiapan prasarananya, baik prasarana untuk pelaksanaan upacara, prasarana untuk pelaksana upacara, prasarana untuk pengamanan upacara. Ya, kalau di sini kita sekarang ada di lapangan upacara, ini saya kira sudah 90% sudah siap. Ya, rumput-rumput ini sudah kita siapkan semua, yang bendera sudah akan dipasang. Istana itu sudah 67%, nanti Juni sudah selesai. Sekarang sudah pekerjaan arsitektural, interior, pekerjaan interior. Insya Allah nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor Presiden, Istana Presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap, hingga bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Jadi intinya insya Allah prasarana untuk kesiapan 17 Agustusan sudah siap. Membantah pernyataan beberapa pengamat politik kalau Prabowo akan meninggalkan Jokowi, ternyata tidak. Karena Prabowo tetap akan mengikuti upacara 17 Agustus di IKN. Inilah keterangan daripada Bahlil Lahadalia tentang Prabowo. Pada tanggal 17 Agustus di IKN. IKN, kita akan upacara pada tanggal 17 Agustus di IKN. Dan sekarang untuk airportnya akan jadi. Sebelum tanggal 17 Agustus kita akan mendarat, kemudian tolnya juga hampir jadi ya. Kita doakan mudah-mudahan tinggal sekitar hampir kurang lebih sekitar 10 km. Tapi andaikan pun itu nggak selesai, dia akan keluar di jalan utama dan semuanya sudah aspal. Itu menyangkut dengan infrastruktur persiapan IKN. Yang kedua menyangkut dengan investasi. Pada klaster pertama, di klaster pertama ini adalah semacam kalau istana itu
Sarinanya lah ya, Sarina, Menteng, ini semuanya PMDN, semuanya investasinya PMDN. Kenapa PMDN? Karena kita pikir bahwa ini klaster yang sangat inti. Nanti klaster keduanya baru ada investasi asing, PMA-nya. Dan investasi, ya kemarin saya di DPR saya sampaikan bahwa untuk pada klaster pertama totalnya semua PMDN, tidak ada PMA untuk klaster pertama. Nanti klaster kedua baru PMA. Kenapa itu? Karena ini kita pingin klaster pertama karena tempatnya sangat strategis harus dimiliki oleh orang Indonesia semua. Nanti klaster keduanya baru asing. Nilainya berapa Pak Bahlil? Nilai PMDN itu berapa Pak yang udah masuk Pak? PMDN, waduh saya lupa. Tapi yang jelas semua investasi hotel, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, kemudian restoran, rumah sakit, kemudian gedung pertemuan, sarana olahraga, itu semuanya masuk dalam PMDN. Ya. Apa investor yang white MC itu? Apa itu? Investor yang masih menunggu white MC itu? Oh sudah. Nanti setelah 17 Agustus itu udah nggak ada white MC. Kemarin kan pemilu aja. Karena kita pemilu kan hampir semua terjadi white MC. Dan itu kan ciri negara manapun yang ketika melakukan pemilu pasti akan terjadi pelambatan. Gitu, ya. Prabowo katanya tidak mau di IKN Pak. Apa itu? Pak Prabowo katanya tidak mau berkantor di IKN. Kata siapa? Banyak yang Jangan pakai kata informasi yang nggak benar. Insya Allah kok Pak Prabowo akan kita lihat lah ya apa yang diputuskan ya. Yang jelas Pak Prabowo akan upacara tanggal 17 Agustus di IKN ya. Ya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalau Prabowo meyakini akan ikut upacara di IKN pada 17 Agustus 2024 nanti. Jadi Bahlil Lahadalia yakin itu. Progres pembangunan IKN pada hari ini, pada tanggal 20 Juli 2024 ini istana ya sudah hampir selesai ya untuk bilah-bilah sayapnya. Dan ini kelihatannya cerah sekali, tidak hujan ya pemandangan di sekitar kawasan istana ya. Luar biasa ini. Kita lihat kawasan istana dan kantor presiden di jalan Sumbu Kebangsaan kayaknya ini yang di dekat dengan istana ya. Ini kelihatannya pasir-pasir sudah didatangkan ya untuk proses pengecoran jalan ataupun pembangunan gedung ya. Di kawasan itu di hotel ya, ada Hotel Nusantara. Ini nanti ada persimpangan jalan ini ada ya. Jadi semuanya sudah dibangun ya, di gambar maketnya sudah ada, jadi tinggal pelaksanaannya ya atau bukti daripada maket itu. Dan ini adalah di hotel ya, ada Hotel Nusantara yang dekat dari istana ini. Kalau kata Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kawasan inti atau tamrennya gitu ya. Luar biasa. Pemirsa, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut oleh pemerintah, utamanya jelang Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN tahun ini. Hingga kini progres pembangunan di IKN sudah mencapai 80%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyampaikan progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 80% dari APBN, baik untuk pembangunan tahap 1 maupun tahap 2. Sejumlah pembangunan fasilitas dasar di IKN juga sudah mulai terlihat, mulai dari pembangunan akses utama jalan tol, akses jaringan listrik, dan telekomunikasi. Termasuk juga beberapa progres pembangunan fasilitas yang didukung swasta, seperti sekolah, rumah sakit, hingga sarana olahraga. Akses air bersih juga dipastikan sudah siap usai Presiden Jokowi meresmikan bendungan Sepaku Semoy yang akan mensuplai air se-IKN. Menteri Basuki pun menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan pembangunan jelang upacara 17 Agustus di IKN tahun ini.
dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke. Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri.